Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sedulur sahabat channel dimanapun berada, ya pada malam hari dalam perjalanan ini kami tidak sendirian, kami bersama dengan teman-teman yang insya Allah menuju ke suatu tempat berziarah di makam waliullah Wali Songo, salah satunya adalah yang Sunan Gunung Jati, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah yang berada di Cirebon. Oke sahabat channel dimanapun berada, mengutip sedikit sejarah waliullah Wali Songo, salah satunya adalah Syarif Hidayatullah atau disebut dengan Sunan Gunung Jati, yang terlahir dengan nama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah mendalami ilmu agama sejak beliau berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia juga sempat berkelana ke berbagai negara, menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak, dan atas restu kalangan ulama lain mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakungwahdi. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya tepat pada pagi hari dalam perjalanan malam tadi sampailah di Cirebon. Di pagi hari ini kami sudah sampai di parkir depan makam beliau, makam waliullah Sunan Gunung Jati atau disebut dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Sahabat sedulur, terima kasih sudah menyimak video dan sudah menikmati. Kami sedikit mengupas berdasarkan dengan sejarah-sejarah waliullah, khususnya Wali Songo yang berada di Pulau Jawa, yaitu salah satunya adalah waliullah Sunan Gunung Jati atau disebut dengan Syarif Hidayatullah. Beliau ini merupakan salah satu dari Wali Songo yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Sedangkan dalam berdakwah ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Namun ia juga mendekati kepada rakyat-rakyatnya dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Beliau juga mengembangkan agama Islam di Majalengka, Kuningan, Kawali, Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Dalam sejarahnya, Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau adalah merupakan anak dari Nyai Roro Santang yang berasal dari Gujarat, India. Sedangkan Nyai Roro Santang sendiri sebenarnya adalah anak dari Prabu Siliwangi yang sangat terkenal, memiliki kekuatan magis dan seorang yang sangat dihormati di tanah Pasundan. Dengan begitu, Sunan Gunung Jati merupakan cucu dari Prabu Siliwangi. Singkat cerita, setelah beliau dilantik menjadi Raja Cirebon oleh Pangeran Cakrabuana, nama beliau Syarif Hidayatullah yang merupakan nama asli Sunan Gunung Jati berubah memiliki gelar Maulana. Di tahun 1526
Syekh Maulana Jati agama Islam sampai ke Banten dan menjadikan Banten sebagai bagian dari kekuasaan Kerajaan Cirebon. Dilanjutkan pada tahun 1533, Banten menjadi Kasultanan dan mengangkat Sultan Hasanuddin sebagai sultannya, yang tidak lain adalah anak dari Maulana Jati. Dilanjutkan pada tahun 1568, ketika Syekh Maulana Jati berumur 120 tahun, akhirnya menggembuskan nafas terakhirnya dan berpulang ke rahmatullah. Ya sahabat, sedulur dimanapun berada, diketahui bersama bahwa wali Allah ini yang Sunan Gunung Jati atau Syekh Maulana Jati sekarang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati karena tempat peristirahatannya terakhir berada di atas Gunung Jati. Adapun makam beliau ini memiliki bangunan yang mempunyai ciri arsitektur Jawa, Cina, dan Arab. Adapun pada desain dinding di bagian interior sangat nampak bergaya arsitektur Cina. Makam beliau ini merupakan tergolong unik sekali karena memiliki pintu yang berjumlah 9 yang bersusun secara bertingkat dan mempunyai nama yang sangat berbeda. Adapun untuk para pengunjung dan peziarah hanya diperbolehkan sampai pada pintu kelima, karena setelah pintu kelima hanya diperbolehkan untuk keturunan Sunan Gunung Jati. Tak banyak yang bisa dilakukan di sini sahabat, selain berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Dan di makam ini juga terdapat balai pelayoman. Sedangkan menurut informasi dari warga setempat, jika ada seseorang yang tertidur di balai tersebut, maka orang tersebut akan meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Oke sahabat channel dimanapun berada, simak terus video kami, semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman khususnya, dan pada umumnya sedulur dimanapun berada. Ya sahabat channel dimanapun berada, terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kesilapan mohon dimaafkan. Kami kembalikan kepada Allah SWT. Mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi untuk